Ya, yang tadi malam, itu kemarin malam itu, tapi sudah saya rekam, tapi bagian yang terakhir ya. Semoga nanti, Sudah hampir ke apa? Ke ujung. iya. Nah, ini nanti malam hari ini melanjutkan pada minggu, sorry kok minggu, malam hari kemarin. Kalau kemarin kita sudah membuat paparan, tapi hanya dari merubah Canva atau PowerPoint atau Google Slide yang dirubah jadi PDF, kemudian kita unggah menjadi presentasi yang ada di Quizzes. Kemudian eh, kemarin malam juga kita sudah membuat Quizzes berupa asesmen, ya, bukan untuk pembelajaran atau presentasi, tapi asesmen saja. Mhm. Yang ini adalah lebih untuk praktek gamifikasinya, teman-teman. Ya, tapi kita juga hanya membuat apa melalui dua cara, yaitu yang pertama kita menggunakan bantuan AI atau melalui prompt AI, artificial intelligence. Kemudian yang kedua adalah kita, apa bahasa saya ya, memulung, apa ya, memulung, karena kita apa ya, memakai kuisis yang dibuat oleh orang lain. Nah, malam hari ini saya akan menggabungkan keduanya, yaitu kita akan membuat soal atau asesmen, tetapi sekaligus kita gabungkan ke dalam presentasi. Nah, tadi malam kan kita sudah membuat presentasi ya. Nah, itu misalnya kita akan sisipi dengan sebuah asesmen, ya, dan juga tidak hanya asesmen, tapi kadang kita juga sering melakukan polling ya, polling ya. Nah, apa namanya? Apakah kita bisa membuat polling atau misalnya word cloud atau awan kata yang seringkali teman-teman itu biasanya membuat pakai, atau para narasumber workshop itu biasanya memakai Mentimeter ya. Biasanya memakai Mentimeter. Nah, bagaimana, apakah Quizzes bisa melakukan itu? Nah, ternyata Quizzes Super ini bisa melakukan itu dan lengkap sekali, teman-teman. Jadi langsung saja saya akan praktekkan. Nanti saya akan membuat apa namanya? Oh ya, tapi sebelumnya pesan pesan panitia dulu deh. Pesan panitia dulu. Yang pertama, workshop ini kan nanti akan mendapatkan apa namanya? Sertifikat 32 jam ya. Oleh karena itu, untuk melengkapi menjadi total 32 jam, nanti teman-teman semuanya akan kami berikan tugas yang yang kita kasih tempo waktu untuk mengerjakan adalah 1 pekan ya, 1 pekan. Sehingga Sabtu yang akan datang kami berharap teman-teman semuanya sudah mengirimkan tugasnya, sehingga nanti kami dari pengurus PPPC nanti bisa memberikan sertifikat sejumlah 32 jam. Nah, tetapi jangan lupa teman-teman semuanya, yang ada di layar sekarang ini adalah channel YouTube baru kami sebenarnya, PPPC ya. Dan ini baru diisi apa namanya, 2 video ya, 2 video, yaitu 2 kegiatan kita selama 2 hari kemarin. Nah, untuk hari yang ketiga ini nanti juga nanti akan kita upload ke sini. Dan sampai malam hari ini baru ada 7 subscriber ini. Jadi teman-teman, mohon mohon bantuan kepada teman-teman semuanya yang ada menjadi peserta malam hari ini, bisa ikut subscribe channel YouTube PPPC, yang kita harap nanti kalau semakin banyak dikenal, semoga ilmu-ilmu yang mungkin pernah di-share melalui apa namanya, kegiatan-kegiatan PPPC nanti bisa berguna bagi guru di seluruh Indonesia. Dan ini insya Allah kita akan terus bergerak untuk bisa apa namanya, berbagi dengan mungkin narasumber-narasumber lain yang jelas kita akan cari yang kompeten, sehingga teman-teman semuanya
bisa kita semuanya ya, kita semuanya bisa belajar terus. Ini yang hari pertama yang ini yang hari kedua, baru satu kali dilihat ya. Kalau yang pertama ini sudah 22, tapi ini yang memang kayaknya belum saya share ya di grup ya. Harapannya nanti bisa apa namanya bisa dimasifkan sehingga bisa disebarluaskan atau dibagikan kepada teman-teman kita, rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Nah, baik teman-teman semuanya, kembali lagi ke sini. Kemarin malam kita sudah membuat presentasi ini ya. Jadi bedanya adalah ketika teman-teman semuanya klik di apa namanya fitur perpustakaanku, di sini akan ada kuis dan presentasi yang pernah kita buat. Ini yang tadi malam, norma untuk kelas 10 dan juga secara kelahiran Pancasila untuk kelas 7, dan tadi malam kita membuat presentasi ini. Nah, kita akan menambahkan di bagian presentasi ini, tapi sekaligus kita campur dengan apa ya namanya, bisa dicampur dengan asesmen ya teman-teman. Bisa kita campur dengan asesmen. Caranya adalah tinggal kita buka saja, ya. Kemudian setelah dibuka, nah kita kita lihat dulu di sini. Ini kan kemarin saya nanya seperti ini ya. Tapi kalau kita masih menggunakan mode presentasi seperti ini tidak akan muncul di layar apa namanya audiens. Maka kita akan menambahkan satu slide di sini, tapi dengan sebuah pertanyaan yang kita buat melalui kuisis. Pertanyaannya sih sama ya, pertanyaannya sama kayak gini, tapi nanti audiens itu bisa langsung ikut mengerjakan. Oke, kita edit terlebih dahulu. Kita masuk ke fitur edit, ya. Nah, kita lihat di sini di sebelah kiri ada menu-menu ya teman-teman ya. Yang pertama di sini adalah menu slide ya. Ini menunjukkan slide-slide yang ada pada file ini. Kemudian yang kedua di bagian bawah teks ini adalah untuk memasukkan teks ke sini ya, ke apa slide yang kita buat. Kemudian media ya, kita bisa menambahkan gambar, bisa juga menambahkan video, bisa juga menambahkan audio. Jadi sama seperti halnya apa namanya PowerPoint, ketika teman-teman mau membuat PowerPoint kan ada ya insert video, insert picture, insert audio. Nah, ini di sini pun ada tapi dengan apa namanya tampilan yang lebih simple ya. Lebih simple dan saya kira ini akan lebih mudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kemudian ada juga ketika kita ingin menambahkan shape atau bentuk ya. Ini garis, ini raw, tanda panah, kotak, lingkaran ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Atau kita bisa juga menambahkan tabel ya. Tinggal menuliskan jumlah baris berapa, jumlah kolom berapa. Nanti akan dimasukkan ke sini. Oke, kita akan menambahkan satu slide setelah ini ya. Setelah ini kita akan menambahkan slide. Yaitu kita akan mengganti ini menjadi sebuah pertanyaan yang kita buat melalui kuisis ya, melalui kuisis. Nah, ini kan kita pertanyaannya kemarin pilih yang mana, itu kuisis, edukendi atau apa ya. Tapi kali ini kita akan menambahkan ya jadi 4 ya, 4 opsi ya, 4 opsi. Nah, caranya adalah kita klik di bagian bawah ini ada tambah slide ya, klik tambah slide. Nah, di sini jenis slide-nya itu sudah muncul teman-teman. Ada slide kosong, ada slide yang sudah ada judulnya, slide teks, teks dan media, ada slide video, ada link website ya. Ada juga ini pilihan ganda ya. Ini kalau untuk pertanyaan. Pertanyaan, kemudian ada juga isian singkat ya, rumpang. Kemudian ada susun ulang, ada juga menjodohkan, ada seret dan lepas, ada drop and down. Nah, kemudian untuk guru matematika ini untuk respon matematika, ada juga gambar berlabel, penanda, grafik matematika, mengkategorikan, dan juga jawaban benar. Isai, kita juga bisa bertanya isai ya teman-teman. Kemudian jawaban video, kemudian jawaban audio. Jadi apa namanya? Kita bisa langsung me- meminta anak ini melayani anak-anak yang auditori ya. Mereka mungkin lebih suka ketika
menyampaikan jawaban itu berupa suara. Nah, ini kita bisa menggunakan kuisis juga menggunakan apa audio sebagai jawaban. Kemudian ada juga survei, ada juga awan kata ya. Nah, kita akan coba beberapa ya. Yang pertama kita akan coba ini. Kita akan coba survei ya, karena kita kan ini nanya pilih yang mana kayak gitu ya. Kita pilih pilih survei. Nah, kita pilih survei. Di sini tinggal kita ketikkan pertanyaannya ya teman-teman ya. Pilih yang mana. Jadi di bagian atas ini adalah untuk menuliskan pertanyaan atau juga kita bisa menambahkan gambar melalui ini atau kita juga bisa menambahkan audio atau bahkan kita juga bisa menambahkan video. Tapi karena ini survei singkat, saya bikin hanya pertanyaan seperti ini saja. Kemudian di sini kita akan apa namanya? Memberikan opsi pilihan. Kita klik saja di sini ya. Kita di sini ketik misalnya tadi adalah kuisis ya, kuisis. Kemudian yang kedua adalah Kahoot. Yang ketiga misalnya ada live worksheet. Kemudian yang terakhir di sini ada Edu Handy. Nah, ini adalah sebuah bentuk apa namanya pertanyaan dengan bentuk apa survei ya. Nah, nanti kita lihat tampilannya akan menjadi seperti apa. Oke, ini untuk ini kalau teman-teman juga mau mengatur apa namanya rentang waktunya ya, kita bisa atau misalnya 5 menit kayak gitu, boleh. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa mencobanya seperti ini teman-teman. Nah, di review ya, nanti ini tampilannya akan seperti ini. Ya, kita misalnya kuis nanti peserta tinggal ngeklik ininya saja. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan setelah itu kita simpan ya teman-teman ya, kita simpan. Hmm. Nah, sekarang di sini di bagian ini sekarang ada surveinya teman-teman. Setelah ini ya. Nah, kalau ini mau dihapus bisa teman-teman. Kemudian kita misalnya mau menambahkan lagi ya, bisa juga. Oke. Untuk itu kita edit lagi. Kita edit lagi ya. Kita akan hilangkan tadi ya, yang ini ya. Yang nomor 2 ini kita hilangkan karena sudah diganti dengan ini kan. Ini kan sudah diganti dengan ini. Nah, yang ini kita hapus saja. Cara menghapus, kita pilih slide yang akan dihapus. Kemudian di sini kita klik tombol hapus. Kita del. Nah, sehingga setelah halaman judul kita langsung ke survei. Ya, kita langsung ke survei. Nah, kemudian kita misalnya akan membuat apa namanya awan kata ya, awan kata. Oh, jangan awan kata dulu deh. Kita misalnya akan menambahkan di sini setelah ada slide tentang prinsip desain games yang efektif, kita akan membuat sebuah pertanyaan untuk menguji ingatan dari apa namanya audiens misalnya, atau teman-teman misalnya baru menyampaikan materi tentang misalnya tentang eh, perumus ya atau penggagas dari dasar negara misalnya. Nah, kita misalnya setelah menjelaskan, kita mau menambahkan satu slide tapi berupa pertanyaan. Maka kita tambahkan di sini berarti setelah di prinsip ini ya, kita tambahkan klik tombol tambah slide. Kemudian kita pilihnya adalah ini, pilihan ganda ya. Kita pilih pilihan ganda. Nah, kalau sudah dipilih ganda, kemudian nanti kita muncul di sini pertanyaannya. Misalnya dengan sebuah pertanyaan, berikut ini adalah tokoh yang tokoh-tokoh yang merumuskan atau menyampaikan
usulan dasar negara pada sidang BPUPK yang pertama, ya, kemudian kecuali, nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan di sini misalnya Insinyur Soekarno, kemudian di sini Mister Muhammad Hatta, kemudian di sini ada Mister Muhammad Yamin, kemudian di sini ada Mister Supomo. Nah, ini kalau ini ada apa namanya jawaban yang salah satu jawaban yang benar ya. Nah, bagaimana cara untuk apa menandai bahwa ini adalah kuncinya? Maka di sini ada ini yang sekarang ditandai kedip-kedip ini ya. Ini tandai jawaban yang benar. Nah, maka kita menandai salah satu jawaban yang benar dengan cara ngeklik ini, mark as correct answer. Nah, seperti ini. Berarti kalau yang tidak, ini tidak berwarna hijau, ya, berwarna hitam. Kalau yang merupakan kunci, ini berwarna hijau. Nah, berarti di sini kita sudah menambahkan satu slide pertanyaan, ya, dengan model pilihan ganda. Kemudian kita tambahkan lagi, teman-teman. Ini di terakhir misalnya ya, di terakhir. Kita setelah penyampaian konklusi atau kesimpulan ini, kita ingin menambahkan model awan kata ya. Model awan kata. Nah, kita tambahkan saja kita dengan cara klik tambah slide ya. Kemudian kita geser ke bawah ini. Di sini ada awan kata. Nah, kemudian kita tinggal mengetikkan pertanyaannya saja Bapak Ibu. Misalnya dengan setelah mengikuti kegiatan workshop ini ap- eh, apa yang akan Anda lakukan. Nah, ini kan berarti kita bisa eh, maksudnya audiens itu nanti bisa memberikan jawaban apapun ya. Jadi bisa satu atau dua kata. Nah, kita setelah itu klik tombol simpan. Nah, ini sekarang kita sudah jadi. Jadi intinya saya hanya ingin apa menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwa ketika kita sudah memiliki sebuah presentasi, tetapi kita ingin tambahkan dengan sebuah survei, ya ini survei atau dengan sebuah pertanyaan pilihan ganda yang ini juga untuk menguji. Kalau bahasa gampangnya ini bisa menjadi sebuah asesmen awal yang nggak ribet. Bisa dengan satu pertanyaan saja, misalnya untuk menguji kemampuan anak-anak, atau bisa juga dengan sebuah awan kata seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kita akan coba untuk bisa mempresentasikan ini, ya, teman-teman semuanya. Saya akan melakukan uji coba sekali lagi untuk bisa mempresentasikan ini ke teman-teman dan nanti teman-teman bisa langsung memberikan respon melalui presentasi ini, baik teman-teman menggunakan gawe handphone ataupun dengan laptop. Kita mulai ya teman-teman ya. Kita langsung praktekkan saja. Saya mulai presentasi. Nah, kemudian seperti kemarin, saya akan pakai name factory sehingga nanti saya tidak perlu untuk mengetahui ini jawaban siapa ya. Saya klik tombol presentasikan. Nah, ini saya kopikan linknya. Nah, silakan teman-teman bisa join di presentasi saya sekaligus untuk menguji coba
survei, kemudian awan kata dan juga asesmen yang tadi saya sisipkan di presentasi saya. Oke, silakan teman-teman, saya tunggu untuk join di presentasi ini. Yang pakai HP bisa scan QR code ini, silakan. Boleh. Ya. Yang pakai HP, Zoom-nya menggunakan laptop, ini bisa di-scan untuk bisa langsung bergabung melalui HP. Oke, sudah ada 7 peserta, berapa ya? Nah, pesertanya sudah ada 19. Oke. Ya, saya tunggu responnya teman-teman semuanya. Sudah ada 9 yang bergabung. Ya, saya tampilkan kembali QR code-nya agar teman-teman bisa scan ini, bisa melalui HP teman-teman semuanya. Silakan. Kita masih tunggu. Oke. Kita lihat sudah ada berapa? Sudah ada 10 ya. Sudah ada 10. Oke. Bisa ditampilkan kembali Pak War, scan barcode-nya. Oke. Ini jadi keluar lagi. Ya, silakan. Tapi kok jadi nggak bisa ya? Oh, berarti Bu. Kalau Sebenarnya masih. Atau di refresh, Bu. Refresh. oh iya udah Pak. Oke. Baik. Ini sudah 12 yang bergabung. Ini berarti masih ada teman-teman yang belum bergabung ini. Masih ada teman-teman yang belum bergabung. Saya berharap semuanya bisa bergabung di sini sebenarnya. Biar apa namanya, bisa merasakan ya. Bisa merasakan. Oke. Tapi bisa menyusul. Seperti halnya murid yang mungkin terlambat untuk bergabung karena kesulitan sinyal ya. Boleh ya. Saya akan klik tombol mulai ya teman-teman. Nah, ini guru kemudian menyampaikan materi kan ya. Guru menyampaikan materi apa yang apa namanya untuk presentasinya. Kemudian kalau sudah guru mengklik tombol selanjutnya. Kemudian di sini tadi saya membuat sebuah survei ya. Survei. Nah, ini kita coba jawab surveinya teman-teman. Oke. Ya, sudah 8 ya. Dari 15 yang menjawab. Ini waktunya tadi saya setting 5 menit ya untuk ini. Tapi nanti kalau sudah, nanti saya langsung skip ya. Dan di sini sebenarnya sudah langsung tampil ya teman-teman ya. Misalnya di sini yang memilih kuisis sudah ada 8, yang memilih Kahoot kosong, yang memilih live worksheet 1 orang, kemudian yang memilih Educandy ada 2 ya. Dan enaknya lagi kita juga bisa melihat apa namanya, misalnya peserta yang melihat ini, kemudian tampilan pertanyaan lengkap seperti ini, ya. Tampilan pertanyaan lengkapnya seperti ini. Atau tadi untuk bisa langsung melihat jawabannya, tinggal diklik tombol tampilan grafik.
Nah, ini sudah muncul semuanya. Ada 12 dari 16 yang menjawab. Sudah ada 12 dari 16. Kuisis dipilih oleh 9 orang. Kahootnya 0. Live worksheet 1. Kemudian Educandi ada 2 ya. Ini waktunya masih berjalan terus, teman-teman. Ya. Waktunya masih berjalan. Tetapi kalau teman-teman misalnya sudah merasa cukup waktunya tapi masih, maka teman-teman bisa ngeklik tombol ini, akhiri pertanyaan ya. Kita akhiri pertanyaan. Tapi karena di sini saya melihat peserta yang bergabung itu ada 16, tetapi yang menjawab baru 13. Nah, ini berarti kita masih menunggu 3 orang yang belum menjawab. Yang belum menjawab tinggal ngeklik saja sebenarnya, ngeklik apakah pilih kuisis, apakah pilih Kahoot, apakah pilih live worksheet atau Educandi ya. Tinggal 3 ya. Sebetulnya ada jadi 17 yang bergabung di apa namanya? Di survei ini. Masih ada eh, Ini tulisannya ada yang berputar-putar atau gimana nih menunggu peserta masih lain berputar. Oh ya, menjawab. kalau yang sudah menjawab memang jadinya layarnya itu berputar-putar huruf Q-nya ya, karena saya belum mengakhiri. Oh Tapi kalau ya, sudah menjawab, sudah tinggal menunggu. Tapi kalau yang belum menjawab itu justru tampilannya adalah pilihannya, pilihan kuisis, Kahoot, live worksheet, dan Educandy-nya. Jadi masih ada sebenarnya, ada 3 yang belum menjawab ya. Oke, ya mungkin karena jaringan memang jaringan. berpengaruh juga ya. Ada yang terlambat gabung. Oh, link pertanyaan, bukan link pertanyaan, tapi link kuisis ya. Iya, di atas. Ya, link kuis. Kalau yang baru bergabung, link kuisisnya kelihatan. Nah, itu. Saya sudah kopas kembali link kuisisnya. Silakan kalau mau bergabung. Bu Resa Novitasari. Link kuisisnya sudah saya tambahkan di chat room. Ya. Masih ada 3 yang sebenarnya yang belum menjawab ya teman-teman ya. Tapi saya akhiri saja. Biar nanti kita bisa menunjukkan model yang lain. Kan nanti kalau kita akhiri tapi masih ada peserta yang belum menjawab, nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Beberapa peserta belum menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda ingin melanjutkan? Iya. Oke. All done. Iya. Dijawab. Ya. Ini hasilnya ini ya teman-teman ya. Kemudian guru tinggal melanjutkan slide-nya kembali. Nah ini ya. Kemudian menjelaskan lagi ya. Kemudian tadi ini adalah pertanyaan pilihan ganda untuk menguji kemampuan audiens atau murid ya. Jadi yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di presentasi ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa menambahkan pertanyaan untuk menguji sebagai misalnya bentuk asesmen awal ya. Saya akan jawab misalnya. Saya akan menjawab dengan jawaban yang salah ya. Dengan jawaban yang salah. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya menjawab salah ya. Oke, waktunya habis karena ini waktunya sedikit dan yang menjawab ini hanya 9 dari 19. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini yang Jawaban yang benar muncul ya. iya, dan di layar eh, teman-teman semuanya nanti apa namanya? Di layar guru ya, di layar guru akan muncul berapa Nilai anak yang menjawab dengan benar ya. Yang menjawab dengan benar ini yaitu 7. iya ada 7 Mister Muhammad Hatta ya. Ada yang menjawab Soekarno 1, saya tadi juga menjawab Mister Muhammad Yamin 1. Nah, ini yang salah muncul juga di sini. Nah, kemudian guru akan melanjutkan lagi presentasi kembali ya, menjelaskan kembali ya. Menjelaskan kembali slide-slide yang sudah disiapkan. Kemudian terakhir tadi saya membuat sebuah awan kata ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya bisa menjawab eh, apa namanya pertanyaan yang saya berikan dengan mengetik ya. Setelah mengikuti kegiatan workshop ini, apa yang akan Anda lakukan?
Saya misalnya akan menjawab praktik langsung gas. Oh, oke ya. Ada yang tidur. Mencoba praktekan ya, oke ya. Oke. Jangan lupa di enter ya setelah menjawab ya, teman-teman. Sehingga nanti jawaban teman-teman akan muncul di layarnya guru ya. Ada di layarnya guru. Ini adalah awan kata versi dari apa namanya? Versi dari kuisis ya. Mungkin teman-teman pernah mencoba melihat awan kata yang dibuat oleh Mentimeter ya. Memang tampilannya lebih bagus sih, tapi ini kalau Mentimeter, Bapak Ibu kan semuanya itu adalah aplikasi gratis tapi dibatasi ya. Nah, kalau kita membuat pakai Quizzes ini, awan kata ini, teman-teman semuanya bisa membuatnya kapan saja karena tidak ada batasan karena teman-teman semuanya memiliki akun apa namanya Super ya, atau akun Pro. Jadi eh, bisa dimanfaatkan. Nah, yang mencoba praktik ini ada 2 orang sehingga tulisannya besar ya, tulisannya besar. Kalau yang menjawab cuma satu, maka tulisannya sama kecil. Kalau ada teman lagi yang menjawab mencoba praktik, nanti tulisan mencoba praktik ini akan menjadi tulisan yang semakin besar. Ini adalah model awan kata. Jadi teman-teman sambil melihat HP dan juga sambil melihat layar zoomnya ya, biar nanti mengetahui tampilan guru dan juga mengetahui tampilan peserta. Nah, ini adalah tampilan awan kata yang dibuat oleh aplikasi Quizzes sebagai bentuk gamifikasi kepada murid-murid kita. Nah, ini semuanya muncul di sini dan kalau misalnya ini kan baru 15 ya dari 19 peserta. Masih 40 detik lagi, kita tunggu sampai selesai saja. Kita tunggu sampai selesai sehingga nanti teman-teman bisa melihat tampilannya akan menjadi seperti apa. Tinggal 25 detik lagi ya. Ini sebenarnya masih ada yang belum menjawab ini. Dari 19 yang bergabung ada 4 yang belum menjawab. Oke, waktunya hampir habis. Waktunya hampir habis, 10 detik lagi habis. Sebenarnya teman-teman bisa juga mengakhiri ini menggunakan tombol akhiri pertanyaan. Oke, waktunya habis. Oke, dijawab. Nah, oke, kita setelah itu guru tinggal mengeklik tombol slide selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih. Nah, ini adalah bentuk dari apa namanya? Gabungan ya teman-teman, gabungan dari presentasi dan juga apa namanya survei juga berupa pertanyaan dan teman-teman nantinya bisa melihat siapa saja yang menjawab dengan benar, siapa yang menjawab salah sehingga kita juga bisa kemudian mengetahui apa namanya feedback dari anak-anak. Nah, selanjutnya mungkin sebelum saya melanjutkan ke bagaimana memanfaatkan feedback ya, bagaimana memanfaatkan feedback dari anak-anak, saya buka dulu sesi untuk bertanya. Silakan teman-teman. Ya, Bapak Ibu silakan bertanya melalui fitur chat atau raise hand terlebih dahulu. Mungkin yang ditanyakan di sini nama di sana itu ada nama yang sudah terdapat di sana ya. Nah, Ya, apakah kita bisa mengubahnya dengan nama anak-anak kita? oke. Ya, terima kasih Bu EM. Jelas bisa. Tadi saya awal sudah menyampaikan bahwa saya menggunakan fitur name factory ya. Fitur name factory itu apa ya? Mungkin biasanya dipakai ketika anak-anak itu misalnya belum siap untuk formatif ya katakan ya, belum siap untuk formatif sehingga mereka itu tidak perlu untuk menyampaikan nama yang sebenarnya. Tapi kalau apa namanya? Kita akan
menggunakan formatif ini sebagai catatan untuk kita atau presentasi itu juga misalnya kita pengen tahu sih sebenarnya siapa saja yang hari ini sedang bergabung dengan presentasi kita kayak gitu ya. Itu bisa Betul. juga. Nanti langsung diisi nama anak-anak bisa. Itu bisa diisi dengan nama anak-anak secara langsung asal kita mengaktifkan tombol name factory-nya. Begitu Bu EM. Ini ada Iya, Pak Antonius ini yang bertanya ini. Wah, ini iya, pertanyaannya ya. ini bisa jadi panjang Pak Anton. Nah, Eh, untuk offline bisa Oke, nggak? jadi memang betul ya Pak Anton. Pertanyaan jawabannya jadi panjang ini nggak cukup malam hari ini. Jadi sebenarnya kuisis itu bisa dipakai ketika sekolah itu yang pertama tidak memiliki jaringan internet. Yang kedua, anak-anak tidak diizinkan membawa gawai. Yang ketiga, sekolah tidak memiliki komputer atau laptop, ya, tidak memiliki sarana prasarana. Nah, caranya bagaimana kuisisnya? Kuisisnya dibuat dengan cara online. Cukup yang online, offline ya. Yang online itu cukup gurunya saja. Nah, tapi nanti guru harus membuat namanya flashcard. Flashcard. Nah, caranya ada di kuisis. Tapi saya mungkin tidak menunjukkan total ya keseluruhan dan kita tidak mempraktikannya. Saya ingin menunjukkan saja ke Pak Antonius nanti kalau memang kondisi Pak Antonius di sekolah itu memang tidak ada sarana prasarana untuk itu, tetap nanti kita bisa apa namanya? Kita bisa menggunakan kuisis ini dan bahkan jadi lebih seru sih menurut saya. Lebih seru ya. Oke. Kita kembali ke sini ya teman-teman. Bentar, saya akhiri dulu tadi yang tadi. Ini di sini kita bisa melihat laporannya ya atau feedback dari aplikasi. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini tadi apa feedback dari Bapak Ibu tadi yang sudah masuk ke sini dan di sini apa namanya? Sebenarnya kita tetap memiliki nama ya. Misalnya, tapi dengan syarat teman-teman itu login ke Quizzes. Misalnya tadi Bambo Berenstein ini adalah akunnya Bu Yoyoh Rohayati. Ya. Kemudian kalau ini Beat Beowulf ini karena tidak login jadinya tidak muncul. Ini punyanya siapa? Kemudian ini Fei Joa Buhanan ini adalah M Danu. Kemudian Garbanzo Gran ini adalah Bu Nani Daryani. Bu Widayanti tadi namanya adalah Kiwi Kinbote. Bu Evi Sylvia tadi namanya adalah Potato Pimpernel. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Hmm, meskipun tadi di Bu M menanyakan loh ini ya, kalau namanya sudah dibuatkan seperti ini nggak bisa dirubah, apakah guru bisa mengetahui? Bisa, asal hmm, anak-anak login, ya, anak-anak itu login pakai akun mereka. Tapi namanya itu akan menyesuaikan dengan nama akun yang asli. ya. Makanya saya menyarankan anak-anak pun disampaikan untuk bisa menggunakan akun belajar ID. Kalau menggunakan akun belajar ID, pasti nama anak itu Hmm, akan benar sesuai dengan Dapodik dan sesuai dengan Erapor ya. Nah, tapi ya, kalau misalnya Gmail biasa, biasanya mereka akan membuat namanya itu ya sekehendak hati mereka. Kadang nama-nama panggilan kayak gitu-gitu ya. Nah, itu ya. yang nantinya akan membuat kita mengalami kesulitan. Ini adalah Hmm. feedbacknya teman-teman. Tadi untuk pertanyaan, Pertanyaan Pak Bu Puji ada Pak. oh gimana? Ya. Sebaiknya kuisis atau edukendi bagi yang baru belajar gamifikasi. Kalau menurut saya yang paling baik itu gamifikasi yang untuk pemula itu ya pakai kuisis ini. Karena Kuisis. kemarin sudah saya sampaikan bahwa apa ya sayang sekali pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk
membelikan akun Quizzes Pro atau Quizzes Super, tetapi kita nggak pakai. Ya, Ya kan eman-eman, ya eman-eman tahu nggak ya? Eman-eman bahasa Jawa itu. sayang-sayang. Iya, sayang sekali kita nggak pakai. Jangan sampai dana yang digelontorkan oleh pemerintah itu tidak kita manfaatkan. Nah, kalau Educandy ini kita butuh resource lagi ya teman-teman ya. Dan yang pasti anak juga nanti harus punya gawai sendiri-sendiri untuk bisa menggunakan itu. Dan sayangnya lagi adalah kalau Educandy itu kita nggak dapatkan rangkuman nilainya, Bapak Ibu. Itu lebih kepada untuk having fun ya. Ya, Untuk having permainan. fun saja atau untuk latihan tepatnya ya, untuk latihan saja. Tapi ketika kita akan memanfaatkan feedback anak berupa nilai itu kita nggak bisa pakai. Tapi kalau dengan menggunakan ini, apa namanya, dengan menggunakan quizzes kita bisa memakainya. Yaitu misalnya kita nanti bisa download ya, download hasilnya menjadi, ini kan di atas ada tombol download ya. Kalau ini adalah sebuah assessment, nanti kita tinggal klik tombol download ini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal melihat hasilnya di sini ya, di download. Tadi karena pertanyaannya yang pilihan ganda itu cuma satu, ya berarti cuma ada satu aja ya. Nah, aduh, ini nggak muncul. Nah, ternyata ada kendala untuk membukanya. Kita lihat, bentar. Nah, ini kadang Microsoft-nya yang kurang oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah apa namanya, data peserta yang ikut, dan kemudian nanti nilainya itu akan muncul di sini. Ini karena tadi soalnya cuma satu ya. Nah, M Dano ini dapat 100, Bu Wida dapat 100 karena cuma soalnya cuma satu. Jadi kalau benar ya satu benar ya dapat nilainya 100. Jadi di sini di akurasi ini adalah apa namanya, yang bisa kita manfaatkan menjadi nilai ya, berdasarkan jawaban anak yang tadi sudah masuk ke kuisis kita. Begitu seperti Bapak Ibu untuk menerima feedbacknya. Oke, saya ke pertanyaan dari Pak siapa? Pak Anton ya, Pak Anton ya. Oke, Pak Anton. Apakah kita bisa memainkan kuisis ini ketika anak-anak itu tidak diizinkan menggunakan gawai atau sekolah tidak memiliki apa namanya, Kuota. komputer ya? Nah, kita misalnya akan menggunakan ini Pak Anton ya. Kita buka dulu, ini misalnya normal untuk kelas 10 kemarin ya. Kemudian kita klik mulai sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu ada moda lainnya. Ya, ini yang sebenarnya belum kita praktekkan juga ya. Kemarin kan saya hanya menggunakan mode klasik ya. Dan kecepatan gurunya juga tidak saya praktekkan. Tapi saya kira ini gampang semuanya sih. Nah, kayak bedanya dengan ujian, kalau ujian berarti anak cuma hanya bisa mengerjakan satu kali, teman-teman. Dan ini yang mode tim ya. Misalnya yang bawa HP dari 32 anak yang bawa HP, katakan cuman 18 gitu ya, maka bisa dua-dua satu HP. Ini mode tim. Bedanya mode tim dengan yang biasa, ini nanti waktunya akan diperpanjang. Waktunya. Nah, kalau untuk yang tanpa HP atau tanpa komputer, nah ini pakai mode kertas. Jadi nanti anak itu tinggal menunjukkan kertas ini, kemudian Bapak Ibu guru itu tinggal menjawab. Sorry, kok menjawab? Tinggal apa namanya, men-scan ya, men-scan melalui HP guru ya. Jadi di sini sudah ada apa namanya petunjuknya teman-teman. Proyeksikan pertanyaan di komputer Anda dan pindai tanggapan siswa menggunakan aplikasi seluler Quizzes. Jadi guru di samping menggunakan
laptop yang ditampilkan melalui LCD proyektor juga perlu untuk menggunakan HP sebagai sarana untuk scan ini QR code yang dibagikan kepada anak. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya perlu untuk apa namanya membuat terlebih dahulu apa namanya flashcardnya ya ini ya. Tapi ini maksimalnya adalah memang 60 pemain. Nah, Bapak Ibu kalau ingin melihat secara lengkap, di sini ada tombol lihat cara kerjanya. Nah, di sini ada ya Pak Anton. Yang pertama adalah langkah pertama Bapak Ibu cetak keycard dan bagikan kepada siswa. Ini keycardnya ya. Nah, kemudian nanti guru akan scan seperti ini. Ya. Ini tinggal diputar saja oleh anak ya untuk memilih jawabannya. Ketika misalnya memilih A, B, C, D, anak ini harus memutar kartu ini, kartu ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu guru tinggal apa namanya memulai kuisnya ini ditampilkan di layar LCD proyektor. Jadi pertama Bapak Ibu harus mencetak ini dulu apa keycardnya, kemudian langkah kedua mulai kuisnya di komputer, kemudian untuk menjawabnya ketika mau anak-anak menjawab maka Bapak Ibu scan dengan HP dari Bapak Ibu semuanya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ketika akan menggunakan mode kertas. Oke. Seperti itu Bapak Ibu Pak Anton untuk cetaknya cetak kartunya di mana ya sebentar sebentar. Oke, nah saya izin minum dulu sebentar. Ya, ada pertanyaan lagi dari Ibu Murniati, Pak. Oh iya, gimana? Ketika memberi asesmen kepada anak-anak, apakah bisa dipastikan anak-anak menjawab dengan jujur tanpa melihat ke layar lain karena ada yang gawainya bisa menampilkan 2 layar? Ya, pertanyaan yang bagus sih ya. Baik, saya agak bingung juga menjawabnya. Kalau saya bilang apa ya, setiap hal itu punya sisi kurang dan sisi lebih ya. Dulu ketika kita menggunakan sistem offline, ya ketika saya sekolah SD SMP zaman dulu ya, itu kita apa ya, orang menganggap bahwa itu bisa jujur, tapi nyatanya enggak juga kan, enggak juga. Bahkan saya pernah apa namanya, waktu saya bukan sekolah di SMA tapi di SEMEA ya, yang kebanyakan itu notabene-nya itu perempuan kan. Kebanyakan perempuan dalam satu kelas saya misalnya ada 40 anak, yang laki-laki cuma 10. Nah, luar biasa ternyata teman-teman saya yang perempuan kan jumlah mereka lebih banyak lebih menguasai di kelas saya. Ketika mereka ulangan itu banyak yang kemudian membuat contekan itu yang menuliskannya di paha kiri, di paha kanan. Kemudian ada juga yang macam-macam bahkan membuat tulisan kecil ya kemudian di di apa sembunyikan di sini kayak gitu. Itu ada. Nah, dengan teknologi yang saat sekarang ini pun bukan berarti kita aman sekali ya. Kita aman sekali. Bahkan saya pernah membaca sebuah apa forum bahwa ternyata ada cheat ya, bahasa anak-anak itu cheat untuk menjawab kuisis ya. Tapi ini sebenarnya sulit sih karena kuisis selalu memperbaiki itu. Tapi kalau yang ditanyakan tadi memang bisa kalau anak itu mengerjakan itu baik itu di HP ya maupun di komputer yang apalagi komputer pakai browser Chrome katakan itu kan bisa pindah-pindah tab ya untuk browsing ya. Itu jelas bisa.
mereka bisa melakukan kecurangan ya, kecurangan. Nah, tapi saya tidak ingin menekankan itu. Nanti apa orang akan jadi takut. Wah, kalau gitu nggak aman dong kayak gitu. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang aman sekali di dunia ini. Makanya saya tadi mengawali, yang non digital pun bisa Bapak Ibu bisa tetap apa namanya anak-anak melakukan kecurangan. Di dunia digital pun sama. Di dunia digital pun sama Bapak Ibu. Sehingga jangan takut untuk melakukan itu. Misalnya apa kita tetap akan menggunakan teknologi ya. Yang bisa kita lakukan untuk itu adalah kita meminimalisir. Caranya adalah soal atau pertanyaan yang kita tampilkan itu dikasih rentang waktunya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Misalnya Bapak Ibu menganggap bahwa ini soalnya mudah lah ya. Ya, cukup 30 detik saja. Sehingga mereka akan berpikir 100 kali ketika anak-anak itu harus browsing terlebih dahulu. Browsing terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, Bu EM, jawabannya. Ya, ada lagi dari Pak Antonius. Apakah bisa sama kalau asesmennya lebih dari satu, Pak? Maksudnya gimana ya? Apakah bisa? Apakah bisa sama kalau asesmennya lebih? Oh, soalnya mungkin ya yang dimaksudnya. Soal asesmen. Ya, Oke, ya. Jika misalnya tadi kan soal soal yang tadi itu kan ada soal 20 soal ya yang norma itu ya. Apakah mungkin ada skor yang sama di akhirnya? Kemungkinannya sangat kecil, Pak. Ini soalnya tidak kita praktikkan sih tadi ya. Bagaimana cara memanfaatkan feedbacknya ya. Tapi saya sebentar kayaknya bisa mencontohkan dari misalnya bentar, hasil ya. Bentar. Oke. Saya akan mengambil hasil dari anak-anak saya misalnya. Nah, saya apa download dulu deh. Hmm. Download. Saya unduh file Excel-nya ya, ntar. Ini internet saya agak melemah. Ya, saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu. Misalnya ini. Sebenarnya kemungkinan untuk hasil akhirnya itu nilainya sama itu sangat kecil ya Pak Anton. Karena apa? Eh, Jawaban anak itu nanti akan digabungkan antara kecepatan dan juga apa namanya jawaban yang benar. Nah, sebagai contoh, oh saya belum share ya. Bentar, saya share Pak Anton. Saya share sebentar saya tampilkan. Nah, ini misalnya Bapak Ibu. Misalnya ini hasil ulangan anak ya. Ini tiga anak ini mendapatkan skor yang sama, yaitu menjawab semua soal saya itu benar semuanya. Sehingga di sini dia 100 ya. Di sini 100. Tetapi di skor akhir itu beda, teman-teman. 80240 atau 80.240, kemudian 74.710 dan juga 75.640. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pengen membuat sebuah peringkat yang adil ya, peringkat yang adil misalnya, maka Bapak Ibu bisa menggabungkan ini, skor ini yang apa ya, dikonversi menjadi sebuah nilai ya. Atau bisa menggabungkan antara skor ini dengan akurasi yang ini ya. Saya perbesar.
ya. Kan di sini kan ini nama anak ya, nama anak, kemudian total kemungkinan benarnya ini 70 ya sebenarnya. Tapi kalau dijadikan nilai, maka kalau menjawab benar 70 apa namanya 70 poin, maka anak akan mendapatkan nilai 100 di akurasi ini. Tapi 3 anak ini mendapatkan nilai 100 semuanya kan. Nah, kalau teman-teman ingin membedakan antara 100 juara pertama dan 100 juara kedua sehingga nilainya mau tidak dijadikan 100-an, katakan paling tinggi nantinya jadi tetap 100. Nah, ini mau dibuat berapapun bisa. Tapi ini nanti butuh rumus ya. Butuh rumus. Tapi intinya setiap anak tadi kalau saya menjawab pertanyaannya Pak Anton, sebenarnya tidak mungkin anak itu atau kecil sekali kemungkinannya akan mendapatkan skor akhir yang sama. Sama. Karena apa? Kecepatan anak dalam menjawab itu akan sangat berpengaruh terhadap skor akhir. Mungkin seperti itu jawabannya Pak Anton. Tapi Ya. kalau mau memanfaatkan nilai berdasarkan akurasi tadi, yang 100%, 80 itu kan berupa nilai ya sebenarnya. Berupa nilai. Maka Jadi mungkin lebih adil ngambil dari situ. Cuman memang ya, kalau untuk urutan kejuaraan, ini yang jadi juara 1 sebenarnya siapa? Nilai 100 ada 3. Sebenarnya yang betul-betul juara 1 itu siapa? Nah, itu yang skornya yang paling tinggi. Mungkin jadi seperti itu Pak Anton. ada yang cepat dan tepat sehingga mendapat skor yang lebih gitu ya Pak ya. Betul Bu betul. Iya. Yaitu pertanyaan Pak Antonius juga. Ya, betul Pak Anton. Ini Bu Ita Lestari, kalau mode ujian bagaimana Pak? Karena biasanya skor peringkat kalau lebih cepat mengerjakan akan paling atas. Iya, ya tadi ini kita apa ya ambil kebijakan guru saja. Kalau untuk mengurutkan leadernya, maka pakailah skor. Tapi kalau kita hanya akan memanfaatkan angka pencapaian anak, maka tidak adil ketika ada 3 anak yang mendapatkan angka 100, kemudian nanti Bapak Ibu mengambil, wah ini 100-nya nggak murni ya, itu kan nggak tepat ya. Tapi yang penting kalau untuk ujian kan, oh berarti ada 3 anak ini yang dapat nilai 100, yang dapat 98 ada 4 anak gitu. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan mana leader dari asesmen yang kita berikan. Mungkin seperti itu Bu Ita. Oke, terima kasih Pak Anton. Yeah. Ada lagi Pak, Bu Ita. Oh iya, kadang anak-anak jadi panik karena dia peringkatnya paling bawah gara-gara lebih cepat selesai. Yang paling cepat. Ya makanya sebenarnya sebelum kita memainkan kuisis ini, kita perlu apa ya memberikan pengertian kepada anak bahwa yang pertama kalau anak-anak semuanya kepengin yang penting nilainya tuntas ya, nilainya tuntas sesuai dengan KKTP, maka tidak perlu untuk berkompetisi menjadi apa peringkat 1 di dalam asesmen melalui kuisis ini. Yang penting kan dapat nilai, katakan saya lambat gak apa-apa, tapi yang penting dapat 100 katakan. Jangan sampai kemudian apa namanya kepenginnya apa cepet tapi malah justru jawabannya jadi salah. Nah, kalau ujian maka penekanannya adalah lebih kepada pencapaian nilai bukan pencapaian peringkat. Mungkin seperti itu Bu Ita. Jadi kita bisa kasih pengertian kepada anak-anak. Karena memang gamifikasi itu fungsi utamanya itu sebenarnya adalah untuk having fun, ya, untuk having fun. Jadi mana yang akan kita dahulukan ini? Apakah having fun-nya ya agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan atau guru akan mengambil asesmen nilai yang dari kita berikan itu. Maka di sini yang paling utama adalah kebijaksanaan guru ya, kebijaksanaan guru. Oke, Berarti sering dipakai di dalam proses saja gitu ya Pak ya. ya betul Supaya Bu tidak Em. panik Oke, gitu.
Tapi sepertinya Bu Ita sudah dapat poin pemahaman tadi apa yang saya sampaikan walaupun saya menyampaikannya belibet. Iya Bu Ita sama-sama. Yang penting kata kuncinya sebenarnya kebijaksanaan guru sih ya. Menurut saya kebijaksanaan guru bagaimana kita bisa apa namanya bijaksana ketika oh ya ini anak dapatnya berapa tapi berdasarkan pencapaian yang sesungguhnya dari tadi yang sudah kita download dari Quizzes. Intinya Quizzes itu memberikan dua sisi kebaikan. Yang pertama adalah ke apa namanya keakuratan nilai. Kemudian yang kedua adalah having fun-nya, kesenangan anak ketika melakukan asesmen. Oleh karena itu yang dikatakan gamifikasi karena memang kita ada penekanan agar asesmen yang kita berikan itu bisa bisa menjadi lebih menyenangkan. Selain presentasi ya, selain presentasi. Begitu Bu EM dan teman-teman. Ya Pak, boleh saya simpulkan nggak? Oke, silakan Bu EM. Jadi yang saya perhatikan dari tadi gitu ya, kuisis di awal itu bisa kita lihat untuk melihat apa pengetahuan awal siswa, kemudian diproses itu bisa untuk having fun dan untuk apa namanya ya sebagai penilaian proses dan di akhir bisa menjadi assessment akhir yang jangan cepat-cepat itu. Bisa ya Pak ya? Ya, oke. Baik, kita masih punya waktu setengah jam lagi dan ini saya akan memenuhi janji saya ya. Atau mungkin teman-teman masih ada pertanyaan tentang kuisis apa enggak? Kalau enggak ada, saya akan langsung ke EduCandy biar nanti teman-teman bisa punya pengalaman tentang bagaimana membuat apa game di EduCandy. Ya, silakan Pak. Dan mungkin ada yang masih ingin bertanya tentang kuisis atau sudah pengen mempraktikkannya. Oke, Bu Ita, terima kasih sudah cukup. Oke, saya akan lanjut. Tapi sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk apa namanya melihat kembali, melihat kembali halaman web saya. Oh, sebentar, saya eh, share screen terlebih dulu. Saya share screen. Kita akan masuk ke halaman web saya, Bapak Ibu. Nah, oh iya, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya blog atau web seperti saya, soal Bapak Ibu yang ada di kuisis itu juga bisa ditempel di web ya, enaknya di situ. Ya, ini tapi saya akan menunjukkan apa namanya, misalnya ini ya, soal kelas 8 ini. Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Oke. Ini adalah game EduCandy, teman-teman. Jadi ini game ini di-generate atau dibuat melalui aplikasi yang disebut dengan Studio EduCandy. Nah, enaknya adalah ini semuanya Bapak Ibu, saya satu kali bikin, tetapi jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 macam bentuk game. Yang pertama adalah multiple choice, yang kedua adalah note and crosses, yang ketiga adalah crossword, kemudian yang keempat match up, dan yang kelima adalah memory. Nah, cara memainkannya gimana? Kalau multiple choice ya cuman pertanyaan pilihan ganda saja Bapak Ibu. Kalau saya paling senang ini karena kalau ini bisa battle bahasa anak-anak itu ya. Yaitu anak-anak itu bisa apa namanya? Tanding sama temennya, mabar ya bahasa anak sekarang itu ya. Main bareng ya, main bareng. Nah, ini simpel sekali, tapi ini tadi saya katakan ini nggak bisa dipakai untuk ujian, dipakai untuk formatif, sulit Bapak Ibu. Ini hanya untuk having fun saja. Nah,
ini Bapak Ibu, saya akan contohkan praktekan ya. Mungkin nanti bisa dipakai oleh Bapak Ibu semuanya di kelas atau dijadikan tugas PR ke anak-anak untuk bisa memainkan ini untuk meningkatkan pemahaman sebelum misalnya Bapak Ibu anak-anak akan diberikan soal formatif ya. Ini tinggal kita play. Nah, di sini ada dua mode Bapak Ibu. Yang pertama adalah main melawan komputer, play against the computer. Kemudian yang kedua adalah two player game. Bisa bermain dengan eh, teman sebangku katakannya. Saya akan bermain dengan komputer terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, yang diberikan kesempatan untuk menjawab adalah saya ini, you ya. Ya. Nah, tugasnya gimana sih caranya? Jadi Knock and Crosses ini adalah permainan tic-tac-toe Bapak Ibu. Jadi siapa yang bisa membentuk garis lurus baik itu horizontal di sini ya berarti ya. Ini ya atau diagonal ya dari atas ke bawah atau bawah ke atas ya. Kemudian bisa juga vertikal dari ini contoh ke sini ya atau dari sini ke sini ke sini, maka itu yang menang. Nah, cara memainkannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Saya akan main dulu ya, saya akan main dulu. Saya akan menjawab biar saya punya potensi untuk menang lebih tinggi. Saya akan menjawab yang di tengah dulu. Manusia Indonesia harus percaya dan takwa kepada Tuhan. Nah, jawabannya itu ada di sini Bapak Ibu. Jawabannya adalah ada di sini. Maka mana yang tepat? Nah, saya anak-anak itu tinggal geser saja. Ini di drag saja. Misalnya ke sini. Nah, kita lepas. Kalau jawaban saya benar, maka di sini akan muncul tanda silang. Nah, ini berarti jawaban saya benar. Ini silang ini adalah saya, ya. Kalau komputer menjawab benar, maka nanti akan lingkaran. Nah, maka saya untuk bisa menjadi pemenang, maka saya harus mengatur supaya saya bisa membentuk diagonal atau vertikal atau horizontal. Saya akan menjawab ini. Contoh penerapan sila ketiga. Contoh penerapan sila ketiga apa ini teman-teman? Nah, tidak menghasut teman ya. Nah, ini. Waduh, saya salah harusnya ini tadi nih. Saya sudah ditutup. Oke, kemudian apa ya? Saya akan menjawab ini. Oh, ini salah apa ya saya? Eh, si- ini. Saya akan jawab ini. Sila asas. Ya, asas ya. Oke. Ini saya punya kemungkinan menang di sini dan di sini Bapak Ibu. Tinggal komputer mau nutup yang mana. Nah, berarti kan saya nggak mungkin menang ke sini ya. Maka saya akan ini harus menjawab ini biar saya menang. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini adalah ini ya. Tinggal saya geser ke sini, maka saya menang. Nah, seperti itu untuk permainan apa namanya Knock and Crosses Bapak Ibu. Bisa saja ketika kita jawabnya salah, paling sering itu ya komputer yang menangkan. Komputer yang menangkan. Tapi ini sebagai contoh tadi adalah saya karena untuk bisa menang itu yang penting ini bisa menjawab yang di tengah dulu ya, menjawab yang di tengah dulu. Maka kemungkinan besar kita akan menjadi pemenang. Nah, bagaimana cara membuatnya teman-teman? Cara membuatnya adalah kita perlu menginstal aplikasi yang disebut dengan Studio Educandy. Gimana cara mendapatkannya? Bapak Ibu tinggal buka di sini ya. Eh, Ketikan atau di Google ya, di Google Bapak Ibu bisa ketik eh, apa kata kunci Educandy. Nah, seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada alamatnya yaitu www.educandy.com. Klik di sini. Nah, ini adalah website Educandy Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa melihat videonya tentang bagaimana memanfaatkan Educandy. Create interactive learning games, Yeah. but have no time to learn how. With Yeah. Educandy, you can create engaging activities in minutes. Just enter your words or questions and answers, and Educandy turns your content into cool interactive games. Once you've created an activity, a unique code is generated. Simply share that code with your students
and they'll be able to play the game on their own device, in class Yeah. and home, or even on the bus on the way to school. You can even embed the games into your own website if you want to. Nah, ini Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkannya, maka Bapak Ibu harus mendownload aplikasinya ya. Untuk anak-anak nanti bisa mendownload aplikasi ini. Untuk guru, untuk membuatnya ini Educandy Studio. Educandy Studio ini adalah aplikasi yang bisa dibuat ya. Kemudian kita tinggal download saja nih Bapak Ibu. Ini di download ya. Di sini nanti akan muncul downloadnya untuk apa gitu ya. Kalau untuk Bapak Ibu menggunakan iOS, maka bisa di-download di App Store. Kemudian kalau menggunakan Android, Bapak Ibu bisa download di Google Play. Kalau menggunakan Microsoft Windows, Bapak Ibu bisa klik tombol ini. Saya klik tombol ini, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal unduh saja. Tinggal diunduh, setelah itu tinggal di apa namanya di install. Tapi karena saya sudah menginstal, Bapak Ibu nanti kalau mau menginstal sebenarnya tinggal ini tombol klik unduh saja ya. Kemudian nanti tinggal di klik kanan ya. Ini kan sudah terunduh. Nah, tandanya sudah terunduh di sini Bapak Ibu. Ini ada aplikasi Educandy Studio Installer. Bapak Ibu tinggal buka saja, diklik kanan boleh. Kemudian klik tombol open atau buka. Maka nanti tinggal nunggu dan kemudian aplikasinya sudah muncul di Windows Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita tinggal buka saja aplikasi Educandy Studio-nya. Ya. Ini butuh internet juga. Nah, jadi kalau internetnya kurang banter ya, biasanya suka error memang. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya akun, maka Bapak Ibu tinggal create a free account. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mendaftar. Misalnya username-nya saya pakai akun baru, saya coba bikin baru ya Bapak Ibu ya. Misalnya namanya Bayu, sorry, Bayu, last name-nya Herianto. Ya, emailnya Bayu Herianto, sorry, saya lupa. Nah, Bayu Herianto mana? Bayu Herianto. Nah, oke, saya paste di sini. Kemudian passwordnya Bapak Ibu bisa membuat. Jadi satu laptop ini Bapak Ibu bisa punya beberapa akun ya. Kemudian kalau sudah tinggal klik tombol register. Oh ini sudah ada ternyata. Ada Bayu Hair. Oke. Register. Oh passwordnya belum. Oke. Kita klik register. Oke. Ini sudah masuk ya. Kemudian Bapak Ibu di sini harus membuka link verifikasi yang masuk melalui email. Jadi Bapak Ibu perlu buka email terlebih dahulu di email yang tadi didaftarkan. Ya. Kemudian kita buka emailnya.
Nah, di sini nanti di email Bapak Ibu semuanya akan muncul link dari Educandy. Ini. Hai Bayu, ya. Hai Bayu, untuk mengaktifkan maka Bapak Ibu tinggal ngeklik ini. Kalau nggak yang ini, bisa juga ini. Kalau ini gagal, pakai yang bawah. Ini maksimal 24 jam ya. Kalau tidak diverifikasi dalam 24 jam, maka akun Bapak Ibu akan dibatalkan. Kita klik verify ya. Kita verifikasi. Nah, kalau sudah ini sudah jadi, maka kita bisa masuk lagi ke sini, ke Educandy-nya. Ke user, kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian klik tombol login. Oke. Ini adalah akun free ya Bapak Ibu. Kita diizinkan untuk membuat sampai 20 ya, 20 game di sini Bapak Ibu. 20 game bisa kita buat. 20 bisa. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan buat activity-nya dulu Bapak Ibu. Kita klik di sini create a new activity. Ya. Kita pilih yang matching pairs ya. Dan ini agak lambat. Oke. Di sini kita buat misalnya saya akan membuat Pancasila ya. Kelahiran Pancasila katakannya. Kelahiran Pancasila. Di sini juga sama, boleh atau bisa juga berbeda. Kalau sudah, kita klik tombol create. Ya, karena online jadi suka agak-agak nge-lag ya Bapak Ibu ya. Ini soalnya saya kita sambil nge-zoom sih ya, sambil nge-zoom. Nah, ini Bapak Ibu, setelah itu kita tinggal membuat pertanyaan dan jawaban. Ini bagian atas adalah untuk pertanyaan, yang bagian bawah untuk jawaban. Kita buat pertanyaan dulu misalnya di sini. Pertanyaan pertama misalnya Ketua BPUPK. Jawabannya di sini berarti adalah Rajiman ya. Kemudian kalau sudah ini kan pertanyaan, ini jawaban ya. Kemudian kita tinggal klik tombol add pair. Ini satu pertanyaan sudah kita buat. Di sini muncul current pairs. Kemudian selanjutnya kita buat pertanyaan yang kedua. Add word lagi. Misalnya untuk jawaban Bapak Ibu, karena nanti kita itu apa namanya? Ada di generate menjadi apa namanya teka-teki silang, maka harapannya pertanyaannya itu tidak berupa jawaban yang panjang atau pertanyaan yang terlalu panjang. Jadi semuanya memang dibuat yang pendek-pendek dan jangan jawaban yang angka ya, jawaban yang angka. Soalnya nanti kalau yang angka untuk apa namanya teka-teki silang akhirnya jadi nggak bisa nyambung ya. Tapi kalau misalnya terpaksa sekali kepengen membuat pertanyaan untuk mengingatkan tanggal ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi nanti untuk apa namanya untuk teka-teki silang itu tidak akan bisa menyambung dengan yang lain. Kemudian misalnya pertanyaan kedua sidang misalnya Gedung Pancasila katakan. Nah, jawaban di sini misalnya adalah Cuo Sangiin. Nah, kemudian kita klik tombol add pair. Kemudian pertanyaan lagi, misalnya usulan nama dasar negara
dari IR Soekarno. Yang pertama jawabannya misalnya adalah kita jawab yang Pancadharma. Kemudian misalnya apa lagi? Begitu seterusnya untuk membuat soal intinya jangan berupa pertanyaan yang terlalu panjang dan juga jawabannya juga terlalu panjang. Ini jawaban bisa satu kata, dua kata atau tiga kata. Jangan lebih dari itu karena nanti kalau lebih dari itu nanti akan jelek ya, jelek nanti untuk tampilannya. Misalnya kita buat lagi apa namanya? Apa ya? Apa Bapak Ibu mungkin bisa usul pertanyaan dan jawaban? Apa? Aktualisasi Pancasila. Gimana Bu? Aktualisasi Pancasila, misalnya sila pertama. Oh, ini masih sejarah kelahiran Pancasila Bu? Oh, judulnya. Iya. Jadi yang berhubungan dengan kelahiran Pancasila. Jadi saya tambahkan, kemudian misalnya tambahkan lagi Ketua PPKI. Nah, ini atau boleh ditambah IR juga nggak apa-apa. Nah, misalnya kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini Bapak Ibu bisa nambahkan lagi soalnya. Dan ini sudah bisa kita mainkan sebenarnya Bapak Ibu. Kalau untuk note and crosses itu berarti butuh 9 pertanyaan minimal ya Bapak Ibu. Tapi ini sudah bisa dimainkan sih. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah misalnya sudah sampai 10 pertanyaan ya. Semakin banyak pertanyaan nggak masalah Bapak Ibu. Semakin baik. Karena nanti untuk tampilan akan jadi semakin apa ya bervariasi. Ya, semakin bervariasi. Jadi ini nanti suatu saat bisa Bapak Ibu tambahkan lagi. Nah, langkah selanjutnya karena ini sudah jam 21.15 ya. Bapak Ibu bisa kemudian bagaimana sih cara nge-share-nya ya, gitu ya. Yang penting kan itu ya. Atau bagaimana cara memainkannya. Nah, ini cara untuk memainkannya Bapak Ibu. Cara untuk memainkannya Bapak Ibu di sini bisa menggunakan yang multiple choice, bisa juga memori atau di sini cuma karena ada baru 5 pertanyaan maka ini nanti masih ada apa 3 yang kosong ya. Sorry, 4 yang kosong ya, 4 yang kosong. Nah, ini kemudian kalau mau menguji coba boleh Bapak Ibu tinggal di apa namanya diklik saja seperti ini ya. Kita uji coba terlebih dahulu, baru 5 pertanyaan. Oh iya, ini kan langsung muncul Pak. The play this game you need to have at least 9 entries. Artinya kita butuh ada 9 pertanyaan ya. 9 pertanyaan. Oke. Yang tidak membutuhkan itu kita coba misalnya ini aja, multiple choice ya Bapak Ibu ya. Multiple choice. Ini bisa jadi multiple choice. Nah, kita coba mainkan play ya. Usulan nama dasar negara Pancadharma. Ketua PPKI Insinyur Soekarno. Jakarta Charter Piagam Jakarta. Ketua BUPK Rajiman. Gedung Pancasila Joe Sanein. Nah, sudah selesai dan skornya ini 140. Betul semuanya. Nah, ini contoh Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa mainkan dalam bentuk yang berbeda. Tadi yang sudah saya mainkan adalah apa namanya? Multiple choice. Kalau note and crosses ini butuh 9 pertanyaan. Sekarang kita generate jadi apa ini? Teka-teki silang. Bapak Ibu tinggal klik tombol play saja. Tapi ini sifatnya uji coba ya Bapak Ibu ya. Sebelum dirilis ke anak-anak misalnya. Ini kita klik play. Nah ini nanti akan dibuatkan teka-teki silang seperti ini Bapak Ibu. Nah seperti ini. Misalnya yang pertama gedung Pancasila. Bapak Ibu harus menuliskan di sini misalnya adalah
ini tinggal di anu ya, eh, cuo oh, oh sa mi. Oke. Kemudian soal nomor 4, Ketua PPKI Rajiman. Oh salah saya. Ketua PPKI, oh sorry, Insinyur Soekarno ya. Ini kalau saya menjawab salah, misalnya saya menjawab K ya, dia nggak mau. Hmm. Dia akan muncul lagi soal ini saya jawab lagi I. Nah, ini benar. Jadi ini sebenarnya membantu anak. Soe, soe. Nah, oke. Begitu seterusnya Bapak Ibu untuk teka-teki ini namanya teka-teki silang ya. Kemudian saya akan menjawab nomor nomor 3, Ketua PPKI berarti Rajiman. Nih, R R A D J I M A N. Oke. Nomor 2, usulan dasar negara Pancadharma. N sorry N Ca oh sorry Panca eh oh nggak pakai H ya. Tadi saya nulisnya oh iya nggak pakai H. Dar nah oke. Soal nomor 5, di Jakarta Charter adalah piagam. Jakarta. Oh, mana ini I-nya ini? Mana I-nya? Oh Pia, udah ya. Oh iya Pia, sudah piagam. Gam, Mana piagam Ja, Jakarta. Oke, ini uji coba untuk apa namanya teka-teki Crossword. silangnya. Iya, teka-teki silang atau crosswordnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini uji cobanya sudah berhasil ya untuk apa dimainkan di multiple choice dan crossword ya. Ini di match up bisa, di memori juga bisa. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita nge-share-nya ke anak-anak Bapak Ibu? Kalau yang saya lakukan itu adalah saya tempelkan di website. Kalau ingin ditempelkan di website, ini pakai ini embed kelahiran Pancasila Activity. Nah ini tinggal di copy saja, nanti ditaruh di website. Kemudian kalau kepengen dibagikan ke anak, nah, kalau Bapak Ibu pengen mencoba, maka ini bisa di copy. Kemudian alamat ini Bapak Ibu kirimkan ke WA anak-anak atau saat sekarang ini saya share di chat room Bapak Ibu kalau mau mencoba silakan. Ini yang di copy yang ini ya. Kalau yang mau di apa namanya dibagikan ke anak-anak. Silakan Bapak Ibu. Linknya saya taruh di situ atau saya akan taruh di grup WA ya sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa ikut mengerjakan atau bisa melakukan uji coba. Oke, saya sudah kirimkan di grup Bapak Ibu. Nah, Alhamdulillah sudah memenuhi janji kepada Bapak Ibu bagaimana cara memperhatikan Edukandi walaupun sangat singkat. Saya yakin banyak yang kok cepet banget ya. Ya karena kalau memang kondisi apa ya ketika kita melaksanakan kegiatan online itu ya seperti ini. Mohon maaf sekali mungkin kalau Bapak Ibu masih ada hal-hal yang mau ditanyakan malam ini bisa kita jawab atau nanti kalau misalnya muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nanti insya Allah bisa kita jawab melalui grup ya Bapak Ibu. Jadi yang sudah mempraktikkan nanti Bapak Ibu semuanya bisa membuatnya. Nah,
Untuk tugasnya Bapak Ibu, untuk tugasnya adalah Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, satu apa dua ya Bu M ya tugasnya? Tugasnya Bapak Ibu semuanya nanti membuat presentasi menggunakan apa namanya kuisis, tetapi dilengkapi dengan asesmen seperti yang tadi saya lakukan. Misalnya ditambahkan survei, ditambahkan pilihan ganda, dan juga ditambahkan awan kata. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar. Tunggu Ada aja dulu sebentar ya. masih ada ada ya? 5 menit. Silakan Pak War, lanjutkan. Terlempar ya Pak ya. Ya, internet saya putus tadi. Mohon maaf. Ya, jadi saya kasih tugas minimal satu ya. Tapi kalau Bapak Ibu syukur bisa membuat dua, yaitu tugas pertama adalah kuisis, tadi presentasi tapi dicampur dengan satu pertanyaan survei, bisa kemudian pertanyaan pilihan ganda dan juga pilihan awan kata. Kemudian yang kedua, karena tadi saya sudah mempraktekkan Educandy, tapi ini sifatnya sunnah. Syukur Bapak Ibu semuanya bisa mengirimkan juga praktik cara membuat apa namanya game di Educandy. Saya kira itu dua tugasnya sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan sertifikat 32 jam. Jangan khawatir, nanti insya Allah kita selama 1 pekan ini akan kita bantu pantau, dan untuk link pengumpulan tugasnya nanti akan kita siapkan untuk dikirimkan melalui grup peserta. Demikian dari saya Bu EM, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu EM, Bu EM juga terpental juga tuh. Nah, Pak Antonius mengharap tapi tetap dipandu ya Pak kalau ada kesulitan. Silakan Pak, di grup itu ada WA-nya, bisa dihubungi. Ya, mohon maaf Kemudian, tadi saya terpental lagi. iya. Oh iya Bapak, mangga. Monggo, monggo. Gimana Bu, tadi saya terpental jadi saya nggak tahu apa saya ditanya atau gimana. Oh ya, tadi cuma mengulangi, Pak. Ah. Jadi sebaiknya di WA disampaikan juga tugasnya begitu. Oke, Dan siap. ada yang minta panduannya juga, masih minta dipandu. Oke, ya. Tapi memang saya tidak membuat panduan secara tertulis ya Bapak Ibu ya, karena saya belum sempat membuat paparannya. Tapi Bapak Ibu, saya sangat berharap nanti kalau yang masih terkendala atau lupa, Bapak Ibu bisa menyimak kembali video di YouTube PPPC ya. Fungsinya Iya. biar ya nambah viewer Iya. channel YouTube-nya PPPC Bapak Ibu, dan mohon untuk bisa bantu apa namanya subscribe channel YouTube PPPC agar bisa nanti semakin dikenal banyak. Insya Allah nanti segera saya tuliskan termasuk dengan link untuk pengumpulan tugasnya. Begitu Bu EM. Ya. Baik Pak, sudah selesai ya untuk kali ini. Terima kasih kepada Pak War, narasumber kita, dan semua peserta atas diskusi yang luar biasa ini. Ibu Bapak, rekan-rekan semua, tidak terasa selesai sudah workshop gamifikasi dalam pembelajaran kali ini. Semua materi yang disampaikan semoga dapat menjadi bekal yang bermanfaat di pembelajaran masing-masing. Dan saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada yang tidak berkenan di hati. Setelah berakhirnya diskusi ini, ada dilanjut dengan acara penutupan. Untuk itu, waktu dan layar kami persilahkan kepada pewara kita, Ibu Epi Silvia SH MPD. Silakan. Ya, terima kasih Bu EM yang telah memandu kegiatan workshop selama 3 hari ini. Dan terima kasih banyak kepada
Pak Waryanto atas semua wawasan dan materi yang telah dipaparkan kepada kita, juga kepada semua peserta atas partisipasi aktifnya. Semoga workshop ini bisa memberikan banyak manfaat dan inspirasi untuk penerapan gamifikasi dalam pembelajaran. Dan tidak lupa, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap mengisi presensi hari ini dan kami menunggu pengumpulan tugas dari Bapak Ibu selama 1 pekan ke depan. Karena ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan alhamdulillah workshop ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga kita bisa berjumpa lagi di workshop yang selanjutnya yang akan dilaksanakan kemudian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.